Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Mari seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bu Guru mengajak anak-anak semua untuk menyiapkan diri untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu bagi kami yang sedang dan akan melakukan pembelajaran kami di pagi ini. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami semakin memahami diri kami sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga kami selalu bersyukur kepadamu, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, hari ini kita baru berjumpa lagi lewat video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bu Guru berharap anak-anak semua yang berada di rumah dalam keadaan yang sehat dan sudah siap mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi kita di hari ini. Masih pada pelajaran pertama, pribadi dan lingkunganku, dengan subtema bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi kita pagi ini akan belajar tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Mengucap terima kasih karena kita sudah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki maupun perempuan. Baik. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak semua dibimbing untuk menyadari setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki. Karena itu, kita diajak untuk hendaknya menghargai keunikan yang melekat pada diri kita dan orang lain, serta mensyukuri keunikan, bakat, dan potensi yang Allah karuniakan kepada diri kita. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kita masuk saja pada langkah yang pertama, menggali pengalaman hidup peserta didik tentang keunikan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, kita masuk saja di sini. Ibu Guru ada buat beberapa pertanyaan yang sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, di sini pertanyaan yang pertama ya, apakah aku merasa senang tidak diciptakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan? Yang kedua, apa kelebihan dan kekuranganku? Dan yang ketiga, bahan mengatasi kekuranganku. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas bersama-sama ya. Baik, yang pertama, apakah aku merasa senang perempuan? Ya, pastinya kita semua, baik laki-laki dan perempuan, merasa bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Merasa bangga karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, poin yang kedua, apa kelebihan dan kekuranganku? Nah, sebagai laki-laki, saya memiliki kelebihan. Begitu pula juga sebagai perempuan, saya memiliki kelebihan. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan kelebihannya masing-masing.
Laki-laki mempunyai kelebihannya sendiri, begitu pula perempuan diciptakan dan diberikan karunia memiliki kelebihannya juga sendiri. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kelebihan-kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita? Nah, kita terus mengembangkan kelebihan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dengan belajar dan menjaga diri sebaik mungkin. Ya, nah, cara mengembangkan kelebihan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing ciptaan, yaitu perempuan dan laki-laki, yaitu dengan cara mengembangkan setiap kelebihan yang kita miliki. Nah, kelebihannya seperti apa? Kita ingat pada materi kita kemarin, kelebihan itu banyak, talenta kita, ya kan? Tuhan sudah berikan kita karunia, banyak-banyak potensi yang kita sudah miliki. Nah, itu kita kembangkan, kita belajar dan menjaga diri dengan sebaik mungkin. Kita sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Bagaimana sikap kita untuk menjaga ciptaan Tuhan, menjaga diri kita dengan makan makanan yang baik, yang sehat, supaya diri kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik, ya kan? Lanjut, terhadap keunikan diri, ada yang merasa minder karena merasa dirinya tidak seperti orang lain. Nah, banyak hal yang kita temukan, ya. Kadang ada dari antara kita merasa kurang percaya diri, minder, karena merasa diri kita kurang mampu atau tidak sama seperti dengan orang lain. Nah, di lain pihak, ada pula yang merasa sombong karena dirinya merasa lebih dari teman-teman yang lain. Yang utama adalah bahwa baik sebagai laki-laki dan perempuan, kita masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, Tuhan sudah ciptakan kita laki-laki dengan perempuan dengan kelebihan, dan pasti juga kita memiliki kekurangan di dalam diri kita. Kita semua diciptakan Tuhan secara istimewa, saling menghormati sesama, baik laki-laki atau perempuan. Perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan untuk saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung satu sama lain, dan seterusnya. Ya. Baik, kita masuk pada langkah yang kedua, menggali pengalaman kitab suci tentang bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan. Baik, anak-anak bisa buka pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Bunyinya seperti berikut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik. Dalam kisah Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayat 28 menceritakan bagaimana manusia pertama laki-laki Adam dan perempuan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Firdaus. Ingat, di Taman Firdaus atau di Taman Eden. Keduanya diciptakan begitu indah dan menakjubkan. Nah, kita bisa lihat pada kitab Mazmur pasal 139 ayat 14 mencatat, aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa.
segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Artinya, bahwa kita diciptakan untuk menjadi luar biasa. Setiap dari kita diciptakan berbeda. Ingat ya, setiap dari kita diciptakan berbeda. Namun, kita semua diberikan tujuan yang sama, yaitu menjadi luar biasa sesuai bidang kita. Ya, kelebihan kita ya. Kita diciptakan untuk mencapai tujuan kita dan pastinya akan tercapai bila kita menjadi yang terbaik dari diri kita. Nah, bagaimana menjadi diri kita yang terbaik? Nah, jawabannya ada pada diri kita sendiri. Nah, seperti tadi Bu Guru bilang, banyak orang yang tidak mau menerima dirinya sendiri, sehingga akhirnya rencana Tuhan yang terbaik tidak terjadi dalam kehidupannya. Ya, itu. Nah, baik. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara istimewa karena sesuai citra dan gambar Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi gambar Allah. Sebagai sesama gambar Allah, laki-laki dan perempuan mewarisi sifat-sifat Allah yang mampu mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberadaan manusia sebagai gambar Allah terutama bukanlah hak istimewa, tetapi tanggung jawab istimewa yang diantaranya adalah memelihara dan merawat ciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan dari kodratnya memiliki perbedaan, baik secara fisik, jasmania, dan psikis atau rohania. Dengan perbedaan tersebut, keduanya dapat saling melengkapi satu terhadap yang lain. Kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan menurut citra atau gambar Allah. Baik, terima kasih. Pelajaran kita pada pagi hari ini tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki cukup sampai di sini. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa Salam Maria ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.